Kalau gue sih suka tuh. Kalau lu suka nggak? Suka-suka aja sih, asal jangan buat pesugihan aja. Hai, ketemu lagi di Brother House Indonesia, bos. Kali ini adalah yang kedua kalinya Brother House Indonesia menyambangi perumahan ini, bos. Nah, perumahan ini apa? Ini adalah OCBD. Nah, yang menjadi keren dan bikin gue sama Bonan mau untuk kedua kalinya mereview rumah ini adalah karena memang rumah ini adalah CBD pertama di Kota Madya Bogor. Lu tahu ya, kalau area Sudirman ya, lu tahu ya, area Sudirman Jakarta bisa jadi semewah itu dan selux itu dengan segala macam kelengkapan ya. Di Jakarta ada, bos, tapi di Bogor juga ada, dan adanya adalah di OCBD Kota Madya Bogor, bos. Untuk sekarang ini gue akan membahas untuk cluster Not Champagne ya, dengan tipenya gue ngebelok dikit, tipe katanya. Untuk bangunannya 73, untuk tanahnya 60 meter persegi. Yes. Jadi kesan pertama gue adalah rumah ini kelihatan tinggi dan menjulang tinggi, bos ya. Kelihatan clean banget, looks clean banget dengan konsep rumah yang modern, tropis namun monokrom. Nah, atapnya sendiri kita bisa lihat atapnya adalah bentuk atap yang flat ya. Dan gentengnya sendiri terbuat dari alderon, bos. Ya, kita lihat sekarang ya. Di bagian atasnya ada topi-topian ya, ada topi-topian yang nutupin area sebelah kanan sampai dengan area sebelah kiri dari rumah bagian atas. Nah, sesuatu yang berbeda, bos. Di bagian topi-topiannya sendiri tidak dibikin flat gitu topi-topiannya, namun dibikin ada jorokan ke bawah. Secara estetika ini membuat rumahnya ini memang jadinya berbeda, bos. Namun ternyata ada fungsi lain di mana udara akhirnya bisa berputar menyeluruh. Kalau datang dari area sebelah sana masuk ke sebelah sini, bisa masuk ke area rumahnya gitu. Di bagian kanan rumahnya ya ada batu alam. Nah, batu alamnya ini adalah tipikal yang andesit. Nah, rumah ini kan memang kesannya abu-abu semuanya ya. Namun abu-abunya gradasi dari yang muda sampai dengan yang tua. Yang muda sampai dengan yang tua. Jadi all generation, bos. Ya, andesit sendiri ya, karena memang bawaannya dari sononya memang sudah abu tua, bos. Makanya menggunakan tipikal batu alam seperti ini karena memang secara warna bawaannya udah seperti itu, jadi sangat sinkron dengan bagian tampak fasadnya yang atas atau yang bawah. Kita menyeluruh ke bagian bawahnya ya, kacanya kan memang dibikin sangat besar. Ini adalah tipikal rumah tropis, jadi kacanya yang transparan seperti ini dibikin banyak, bos. Banyaknya memang jendela mati, jendela aktifnya hanya ada di bagian tengahnya saja ya, bos ya. Nah, rumahnya ini dibikin efek maju mundur. Jadi gua ngerasa rumah ini memang kesannya 3 dimensi ya, bos ya. Jadi bagian tengahnya, bagian kaca dibikin agak condongan ke depan dibandingkan dengan area batu alam yang andesit. Kita lihat ini ada sejenis gawang lah ya, seperti itu lah, bos ya. Yang sebelah sini, bos, kita lihat bawaannya, pengaplikasiannya dibikin lurus jadi sejajar dengan tembok, bos ya, sejajar dengan tembok. Nah, sebelah sini nggak dibikin ngabisin sampai dengan area rumahnya, tapi dibikinnya nanggung, dibikin tengah-tengah ya, dibikin seperti ini. Yang berbeda adalah area gawangnya ini ya, area gawangnya ini yang sebelah kanan gue ini dibikin agak condongan ke dalam. Jadi akhirnya kalau kita ngasih poin kayak nomor rumah ya, ternyata dari sebelah kiri gue pun ini udah kelihatan nomornya. Dari sebelah sini gue pun bisa kelihatan, bos. Coba kalau misalkan ini lurus, gue nggak akan bisa baca, ya nggak? Nah, ini estetis sih sebenarnya secara fungsinya. Namun di luar daripada itu, ternyata adalah bahwa kalau angin itu nggak langsung ngeblos ke sana,
tapi melebar ke sebelah sini gitu. Untuk area di sini bro, area gawangnya ini ya, ini adalah bahannya dari homogeneous style ya bos ya. Ini menurut gue something new ya. Jadi homogeneous style-nya ukuran yang lembaran di luar dari pas standar yang biasanya. Ini homogeneous style warna abu-abu. Ini bikin kesan rumah ini sedikit variasi tapi bikin efek mahal gitu bos. Kanopinya sendiri. Ya, ini kita lihat ini adalah besi holo ya, besi holo warna hitam dan ini yang putihnya itu bukan tempered glass bos ya atau kaca es, ini adalah solar flat. Oke. Nah, sekarang gue pengen bagian bawahnya untuk dibahas. Nah, kita lihat untuk area bawahnya sendiri dari jalan kita lihat ya, ini ada pavling yang bujur sangkar ya, bujur sangkar menyeluruh ke sebelah sini dengan cara pemasangan yang sama ya. Area sebelah sini nyambung ke bagian area carport. Untuk area taman kurang lebih sekitar 2 meteran lah ya, 2 meter lebih. Ini pun secara luasan kurang lebih sekitar 3 meteran setengah, nggak sampai 4 meter sepertinya. Ini cukup untuk satu mobil dan kendaraan bermotor. Nah, bagian bawahnya sendiri ya, kita lihat ini ada keramik yang pemasangannya dibikin dinamis. Nah, kenapa? Karena yang keramik ini, keramik doff ya, biar anti selip. Ukurannya 40 x 40 ya. Dikasih variasi, ada batu-batu kerikil seperti ini ya, yang dikasih semen, ya, semen cairin gitu ya. Namun ternyata yang bikin berbeda dan sedikit bervariasi adalah ada juga pemasangan batu keramik yang dipotong-potong sedikit dan dipasangnya itu per 2 tehel. Ini 2 tehel ya, 2 kotak. Ini 3 kotak, ini 2 kotak, ini 3 kotak, dibikin seperti itu. Pokoknya bervariasi dan menurut gue ini bikin penatapan area lantai yang menarik menurut. Sama seperti bagian atas, bagian jendelanya pun sama. Lu lihat ya, area dindingnya ini bisa dibilang abisnya sama kaca bos. Sepertinya powder coating ya, aluminiumnya ya. Dan ini untuk kacanya sendiri adalah kaca yang transparan, bukan yang black. Biasanya kalau silen itu kan kita sangat familiar dengan silen yang warna putih. Namun ternyata ini menggunakan silen ya, untuk pinggiran-pinggiran ini silen. Silennya ini warna hitam bos. Nah, kenapa ini dikasih yang warna hitam? Satu, karena memang konsepnya mau ngasih kusen yang warna hitam ya. Warnanya biar selaras menggunakan silen yang warna hitam. Namun ternyata ada fungsi lainnya juga. Kalau silen yang warna hitam seperti ini, dia akan terhindar dari gradasi warna. Karena kalau seandainya misalkan silen warna putih, seiring dengan berjalannya waktu, dia warnanya akan sedikit bermudar. Dari putih nanti menguning gitu bro. Sebelum gue masuk, gue mau ngasih info nih bos. Jadi pintunya ini adalah pintu yang memang sudah smart lock door. Jadi bisa pijat tombol dan bisa fingerprint. Oke. Untuk pintunya ya, ini gue pengen apa ya, agak sedikit ngeganjel lah gitu. Kenapa? Ini kan konsep monokrom ya bos ya. Ada keselarasan yang menurut gue sepertinya agak sedikit nanggungnya di sisi ini gitu. Semuanya kan memang secara keseluruhan adalah abu, gradasi muda sampai dengan tua. Tapi bagian pintunya menurut gue akan lebih selaras kalau seandainya warnanya juga terkait dengan warna abu juga. Kayaknya gitu. Apakah mau abu tua atau abu muda atau mungkin abu tua mungkin lebih cocok kali ya. Atau hitam misalkan gitu. Menurut gue akan lebih cocok. Tapi ini udah keren. Oke, sekarang gue masuk ya. Nah bos, ini adalah salah satu fasilitas dari rumah ini. Ini adalah smart home. Nah untuk yang ini adalah alarm anti maling bos. Gue matiin ya. Nah, nggak bunyi lagi kan? Nah, selain dari alarm anti maling, ada juga fungsi-fungsi lainnya yang terkoneksi sama gadget. Gue pengen nyontohin dulu untuk yang ini bos ya. Lampu tengah. Oke. Nah, ya kan bos, gue hidupin lagi ya. Nah, hidup. Sekarang gue pengen coba yang ini bos.
lewat HP bos. 6.5 hours later. Yes. 2 very boring minutes later. Sekarang gue hidupin. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Iya kan? Bukan gue yang hebat bos, tapi fasilitas smart home yang hebat bos. Nah, oke. Gitulah ya. Dan masih banyak lagi part-part dari ruangan ini yang menggunakan fasilitas smart home. Kesan pertama gue ngelihat rumah ini, gue melihat beberapa part, ada ornamen furnish klasik dan juga ornamen furnish yang tropis. Yang klasiknya kurang lebih di part mana aja? Nah, ini bos. Kita lihat ya, di bagian sofa ini ada sofa untuk 2 orang. Bagian belakangnya dilengkapi dengan kaca. Ini kaca tebal ya bos ya. Kesan klasiknya di mana? Ini seperti biasa bos. Kesan klasiknya adalah ada profil-profil seperti ini. Ini adalah kesan klasik. Belum lagi ya, potongan-potongan dari kacanya ini sengaja dibikin seperti ini. Kesan dibikin profil ya, dibikin ya, kayak efek nonjol gitu ya, efek 3 dimensi, dan dilengkapi lagi bro dengan frame-nya seperti ini. Membuat rumah ini di part belakang sofa kesannya kaca yang nggak polosan gitu, tapi dibikin kaca yang mewah. Oke, nah berseberangan dengan bagian back wall. Keren ya bos ya. Secara function sebenarnya, lu tau lah ya, kalau Dok, gue matiin. Kayaknya gue nginjek bagian ini bro. Iya, bagian sini itu ada lagi bos. Jadi ini adalah area yang kalau dilewat gitu ya, kalau maling lewat sini, ini bunyi lagi bos, dari sebelah sini bos. Untuk gue siap sedia sama ini. Oke, gue lanjut ya. Banyak terjeda dan gue terkejut barusan berasa maling gue. Oke, ini bagian back wall-nya. Ya, lu tau lah ya, kalau furnish yang klasik itu seperti apa. Banyak profil seperti ini. Kalau secara kasat kita ngelihat ini dibikin begini, ini sebenarnya bisa dibuka nggak sih? Gue juga tadi, pas spontanitas gue ya, ini dibikin begini, ini kebuka nggak ini? Gue kayak gitu loh bos, ternyata enggak. Jadi ini aja variasi aja gitu bos. Memang kesannya kesan klasik banget. Gue juga nyari laci juga di sini nggak ada bos. Bro Bonan, lu tadi berpikir di sini ada laci nggak? Enggak ya? Gue mah tadi ada berpikiran ini ada lacinya gitu bos. Ternyata enggak, dari atas sampai sini ini. Memang begini aja gitu variasinya. Oke, dan ini dipadu-padankan dengan kesan tropis ya. Ini kita lihat, ini adalah material dari multiplex ya bos ya. Multiplex seperti itu ditempel, dibikin vertikal aja seperti itu. Yang ada maksudnya gitu bos. Ya, gue lanjut ya sebelah sini ya. Gue pengen nyender. Bos, ternyata ini adalah pintu yang tersembunyi. Nah, salah satu tujuan menggunakan material ini adalah untuk menjemujikan bahwa di bawah tangga itu ternyata ada toilet bos. Toilet ya, bukan plus kamar mandi. Kalau untuk secara ukuran, nah, gue ganjal deh bro ya. Coba lu masuk deh bro. Nah, secara ukuran ini nggak terlalu besar bos. Jadi ini 1 meter ya, 1 meter. Kayaknya 1 meter pas deh, 1 meter atau berapa senti lah ya. Dan ini kalau untuk secara lebar paling 2 meteran lebih senti sedikit gitu ya. Untuk dindingnya sendiri ini pakai homogeneous tile yang glossy. Kalau yang bawahnya yang doff, kalau warnanya sama. Ini abu tua juga sama yang di bawah. Dan ini ada toilet dan ini ada wastafelnya. Gitu aja sih sebenarnya kalau untuk area kamar mandi di bawah tangganya ini. Bagian sebelah sini sudah tadi gue bahas, kanan kiri gue, sekarang gue pengen bahas bagian atasnya. Ya, menarik banget ya bos ya, karena ada memang lampu gantung ya.
Ada variasi lampu yang kuning dan ada variasi lampu yang putih ya. Ini bikin menarik banget, bulat-bulat seperti itu. Namun ternyata yang menarik bukan hanya dari sisi lampunya aja bos, tapi bagian atasnya pun ini ada upselling ya, upselling yang menarik menurut gue ya. Gue tebak sih ini sepertinya ini pakai jenis wallpaper lah ya, dengan ada bintik-bintik seperti ini, warna strawberry lah ya, pink-pink seperti itu, dan upselling ya ini ada disimpan multiplex ya di pinggirannya dengan dikasih lampu LED warna kuning ya, bikin suasana ruangan ini jadi begitu hangat. Untuk lantainya sendiri ini menarik menurut gue ya. Ini menggunakan keramik yang menurut gue di atas rata-rata yang lainnya. Biasanya kan kalau homogeneous style, lantai seperti ini adalah homogeneous style, ukurannya 60 x 60. Tapi kalau ini bos, ini gede banget bos. Ini ukurannya adalah ukuran 80 x 80. Ini pakai keramik ya bos ya, pakai keramik warna abu sangat muda gitu ya. Gradasi antara keputihan sama abu warna muda. Ini ada inner gardennya ternyata bro. Lo lihat ya. Nah, sebelah sini ya. Ini efek lampu ini bikin kesan pohon ini jadi sosok yang penting gitu bos ya. Bawahnya ini adalah salah satu jenis batu alam andesit ya. Kalau bagian belakang ini adalah salah satu jenis batu alam Palimanan bos. Nah, lu lihat ya, nanti si Bonan bisa nunjukin kameranya. Ini adalah point yang sampai ke atas ya. Jadi ada skylightnya di atasnya bos ya. Ada skylightnya, dan ini biar ada efek cahaya dari atas ke bawah dikasih ada sejenis reng-reng besi hollow kayak gitu bos. Bikin rumah ini kalau siang ya tanpa lampu sekalipun sebenarnya terang banget gitu bos. Ini adalah salah satu function dari void nih bos ya. Jadi biar terkesan ada ruangan yang open air gitu, tapi hujan nggak bisa masuk ke dalam. Tapi bagus nggak sih pakai gini? Ada pohon kayak gini? Kalau gue sih suka bro. Lu suka nggak? Suka-suka aja sih. Asal jangan buat pesugihan aja. Kalau pesugihan, gue tahu bro. Kalau pesugihan seperti ini ya, batu ini nggak polosan kayak begini bro. Tapi ada kantung-kantung gitu yang ada isi-isinya gitu bro. Pengalaman kan? Enggak, gua ngeliat film Susana zaman dulu kayak gitu nih. Jadi kalau pohon-pohon seperti ini ya, nah biasanya kalau ini kan terlalu kecil ya, biasanya kan pohon-pohon gede gitu bro, pohon pindah, ya kan. Dia juga sama tuh, kemakan sama film Susana, pesugihan, apaan sih si Bonan. Gue sih suka seperti ini, atau misalkan lu simpen di sini kolam ikan gitu, bagus ya menurut lo? Kolam ikan ya? Jadi kalau misalkan lu mau memfungsikan area ini, jadikan kolam ikan, jadi ada kesan suara-suara gemericik gitu di dalam rumah ya. Menurut gue sih bagus juga. Dengan luas tanah yang kecil ini pemanfaatannya jadi bagus banget ya. Iya, jadi banyak poin-poin di rumah ini gitu ya, yang menurut gue banyak functionnya gitu. Jadi dibikin menarik, dibikin cantik, tapi functionnya pun dapat gitu bos. Ini adalah salah satu void yang menurut gua tepat guna gitu. Area makanan seperti ini ya. Nah gua lihat sih ini, tadi gua juga ngebahas yang masih Bonan. Ini yang bulat ini dari bahan apa sih? Sepertinya ini juga adalah salah satu jenis dari homogeneous style. Kalau ukuran lantai saja 80 x 80, untuk sekedar dipotong seperti ini, menurut gua masih bisa, ya nggak sih? Karena dari jarak ini aja nih, sepertinya sampai sekitar 80 cm menurut gua. Ya nggak sih? Seperti itu dari salah satu pemanfaatan biar terkesan marmer gitu ya. Homogeneous style pun sekarang sudah banyak digunakan untuk sejenis meja dan sejenisnya. Jadi lebih murah ya? Lebih murah tapi kesan mahalnya tetap lu bisa dapetin gitu bos. Sama seperti area ruang tamu ya, ini juga dikasih kaca namun dibikin klasik. Nah kalau ruangan tamu ya itu ada part kaca yang memang dibikin segitu besar, tapi untuk di area ruangan makan ini ternyata dibikin potong-potong seperti ini. Ini variasi aja ya, kesan klasiknya ketara banget ya. Ini adalah salah satu jenis solid surface ya. Orang tahunya solid surface itu kan temannya granit, temannya marmer ya. As you know,
biar lu tahu ya, bahwa ternyata adalah solid surface ini adalah bukan dari bawaannya sejenis bahan dari alam, tapi ternyata itu adalah sejenis bahan ya, dibuat tertentu, banyak partikelnya, yang akhirnya secara fungsi sebenarnya bisa seperti marmer atau granit, tapi ternyata itu adalah jenis bahan yang mirip batu alam tapi buatan. Dan sekarang hampir banyak developer menggunakan particle solid surface. Oke, di bawah looks clean jadinya ya. Nah, di bagian belakangnya ini adalah backsplash yang fungsinya biar kalau tampias tetap masih bisa dibersihin, tapi juga kalau untuk ini punya fungsi lain adalah biar memberikan efek luas juga untuk area ruangan makannya gitu bos. Furnish yang klasik, jadi untuk kitchen setnya klasik. Biasanya pada umumnya kita ngelihat kalau kitchen set itu kalaupun seandainya kaca, polos aja gitu ya. Biasanya sih black mirror kalau saya dikasih kaca. Kebanyakan seperti itu. Tapi kalau ini uniknya adalah warnanya ini adalah warna abu muda. Udah gitu dikasih frame-frame seperti ini yang memang salah satu karakter dari furnitur yang klasik gitu. Oke, kalau secara function maksimal bos. Ada kabinet bagian bawah, bagian atas juga banyak ya bos ya. Dan ini adalah salah satu part yang bisa digunakan untuk nyimpen barang-barang yang besar seperti oven dan lain sebagainya. Jadi di sini lu bisa simpen untuk barang-barang yang memang besar. Dan ini sudah jelas ya. Ini adalah part memang difungsikan untuk full gas. Salah satu poin dari rumah ini, lu kan tahu ya, bahwa ini sebenarnya area tanahnya itu tidak terlalu luas bos. Tapi ternyata masih ada juga bagian yang bisa diberikan lebih untuk area open. Jadi kalau seandainya misalkan area ruang tamu tadi itu ada void ya, tertutup ya, sama tempered glass bagian atasnya, ada skylight. Kalau di sini hujan masih bisa masuk gitu bos. Gitu. Jadi suara-suara gemericik hujan lu bisa rasain di sini. Enggak? Keren ya? Ajib ya? Oke. Ini bos, gue pengen note lagi ya. Gue tadi ngelewatin area sini ya. Karena ini memang tidak difungsikan, ini sebenarnya adalah salah satu part anti maling juga bos. Jadi selain daripada pintu yang dibuka tutup, salah satu fasilitas dari smart home-nya untuk anti maling lah ya, itu bahasa lugas gue, juga adalah bagian sini. Jadi kalau misalkan ada orang lewat sini dan ini diaktifkan, maka alarmnya bisa hidup gitu bos. Oke, ini lantainya bos. Pas part di sebelah sini langsung menggunakan homogeneous tile yang secara utuh dipakai. Bisa dibilang ini tanpa potongan. 80x80. Di mana posisi gue berdiri seperti ini utuh bos. 80x80 dan ini tanpa potongan. Nah, untuk bagian sebelah sini dikasih sedikit potongan karena ini sebenarnya kalau dari ukuran homogeneous tile-nya ini adalah ukuran 80x80, namun memang secara pemposisian karena memang ada sebelah kanan dan bagian sebelah kirinya, jadi memang harus dipotong dan ada sebagian yang ditutup sama furnish yang sebelah sini dan sebelah kanan. Nah, yang menarik ya bos ya, jadi part di sebelah sini menyeluruh jadinya kesan tropis yang ditampakkan di area back wall-nya ini tetap menyambung sampai ke area sebelah sini bos. Ya, jadi kesan tropisnya lu bisa rasain ketika lu masuk ke area rumah ini pas lu masuk ke area taman. Railingnya ya bos ya, railingnya ini menggunakan kayu solid ya, dan ini dikasih warna coklat. Kesan tropis di rumah ini sangat kerasa ketika kita langsung naik dan mau masuk ke lantai kedua, kita langsung disajikan ada 2 jendela yang segitu besar ini. Nah, untuk di tangga yang pas bagian atas, selain daripada railing kayu, juga dikasih pinggirannya ada besi hollow yang dilengkapi sama tempered glass. Oke, siap. Ini adalah toilet. Toilet untuk kamar anak sepertinya ya. Karena kamar anak kan master bedroom nggak punya toiletnya. Ini adalah toiletnya. Kalau ini sempurna lah ya. Kalau secara ukuran ini 2 kali 2 meter dan ini maksimal. Yang ini dikasih homogeneous tile, bagian bawahnya juga sama. Hanya kalau ini Dove, ya ini glossy. Kalau yang ini
dibikinnya perfect. Mungkin kalau yang di bawah karena memang untuk darurat kali ya, jadi tidak pakai kaca. Kalau ini sempurna, sudah dikasih kaca yang memanjang dan oval seperti ini, ya. Dan di bawahnya ini tetap dikasih ada wastafel ya, ada ambalannya lah ya, ada ambalannya, dikasih homogeneous style juga, dan shower, ada rain shower ini keren banget ya. Ini dari bahan stainless yang juga ada bisa untuk yang permanen nempel, ada juga bisa dicopot seperti ini. Nah, sengaja memang untuk area showernya, untuk area mandinya memang dibikin leveling, kurang lebih ini sekitar 3 cm. Jadi airnya biar bisa nanti turunnya bisa ke bawah ke langsung saluran pembuangannya gitu bos. Nah, gue pengen nunjukin ternyata area voidnya ini ada di sebelah sini di ruangan tengah. Lo lihat ya, dari bagian ini kita bisa melihat lantai bawah yang terkoneksi langsung. Jadi kalau posisi gue berdiri sekarang kita bisa lihat banget ya, itu adalah skylight, tempered glass ya, yang S, dan ini ada si holonya. Maksimal banget fungsinya, keren banget menurutku. Nah ini juga bos. Kok nggak ada gasnya juga mereka? Untuk lesehan ya bro. Ini gue prediksi ini adalah kamar laki-laki. Jadi buat anak laki-laki yang usia yang 12 tahunan masih maulah lanjut-lanjut manjat-manjat seperti ini. Ruangan ini jadi dibuat kesannya luas ya. Jadi untuk kacanya ini tetap komit dibikin kesannya klasik. Lu bisa ngaca dan ini dengan leluasa, dan ini efek luasnya tetap lu bisa rasain walaupun secara kamarnya standar bro. Ya, kamarnya standar ini ukuran kurang lebih sekitar 3x3 lah ya. Sekitar 3x3 atau 2,5x3. Tapi dengan ada kaca ini, jadi kesannya lowong banget gitu. Ya, ini dipannya dibikin ke atas, dan ini lu lihat akses untuk bisa ke kasurnya menggunakan tangga ini seperti tangga monyet. Ya, jadi lu naik sebelah sini. Oke, nah bagian bawahnya ini bisa lu maksimalin. Jadi kalau saat misalkan ngajak teman ya, anak usia 12 tahun ngajak teman dan lain sebagainya, mau sambil main di sebelah sini sambil belajar. Tapi kalau saat misalkan teman-temannya udah pada pulang, mau fokus untuk belajar sekalipun, bisa menggunakan meja belajar seperti ini. Dan di depannya ini pakai HP ya. Ini menarik banget, dan ini bisa jadi insight lah ya, bisa jadi insight buat kita semua. Ternyata kalau saat misalkan kamar tapi juga bisa dibikin multifungsi untuk roomnya, ini bisa jadi salah satu rekomendasi buat room. Biasanya kalau anak-anak laki-laki tuh kayak ibunya tuh buat studio band atau buat main gulat gitu kan, smackdown. Betul, tepat banget. Karena memang secara kalau anak laki-laki memang masih sangat aktif ya, jadi membutuhkan ruangan kamar yang memang lega. Kalau soalnya misalkan Dipan di posisinya di sebelah bawah, ruangan dia untuk bermain hanya scope-nya di area sebelah sini aja. Tapi dengan dibikin seperti ini ya, secara 12 tahun, ukuran tingginya pun tetap masih di bawah gue, ya, ini ideal. Jadi dia pun nggak akan kebentok bos. Ya, ukurannya cukup simpel seperti ini. Jadi tempat tidur sudah kokoh tersimpan seperti ini di bawah. Tapi untuk area main, untuk anak 12 tahunan buat cowok, ini bisa sangat lowong dan sangat terfasilitasi gitu loh. Ya keren banget. Ya, kalau untuk ini, untuk lemari-lemariannya cukup lah ya. Untuk anak cowok, karena mungkin bajunya pun tidak akan terlalu banyak seperti itu. Jadi kalau dengan luasan kabinet seperti ini, menurut gua hitungannya cukup lah. Kalau tadi ketika kita posisi masuk menuju tangga atas, kita nggak ngelihat ya ada jendela. Ternyata part di sebelah sini adalah jendela octopus. Jadi tadi ada open ya, area open di bawah ya, yang menjulang ke atas. Ternyata ini berhubungan dengan area kamar anak di sebelah sini. Ini kamar utamanya. Gue sangat berasa di hotel bro. Kenapa? Karena tata letak dari furnish untuk kamar utamanya ini menurut gua cantik dan elegan, rapi banget. Kenapa? Gua ngeliat dari sebelah sini. Lihat ya, dengan pemilihan warna-warna yang
bikin soft ya. Ini dengan warna pastel seperti ini, bikin ruangan ini jadi kayak looks elegan banget. Apalagi dengan bagian pinggirannya ini dibikin frame seperti ini ya, hitam. Dan ini lampunya pun lampu yang menurut gue elegan. Disimpan dengan di pas bagian kanan, bagian kiri dari posisi gue ya. Ini bikin menarik. Dan bikin menariknya lagi adalah, ya lihat ya, area back wall-nya. Bikin kesannya berundak-undak seperti ini. Jadi efeknya kayak 3 dimensi gitu bro. Kalau untuk materialnya sendiri, ini sebenarnya menggunakan material yang biasa pada umumnya dipakai. Jadi menggunakan material plywood. Namun memang pengaplikasiannya dari bagian master bedroom ini menurut gue cantik banget ya. Ini bagian belakangnya dikasih kayak bantal-bantalan gitu ya. So, ini kesannya mahal banget gitu bos. Dan ditambahkan dengan kaca yang klasik punya. Nah lemarinya ini secara luasan ya, secara ukuran mungkin kalau secara function ya. Kalau secara tampilan ini bagus, tapi secara fungsi sepertinya kebutuhannya akan cukup besar. Jadi kalau seandainya bagiannya di sebelah sini adalah untuk bagian gantungnya saja, lalu untuk menyimpan baju-baju yang ditumpuk sepertinya memang perlu untuk bagian yang memang lebih besar lagi. Bagian atas biasanya untuk nyimpan spring bed dan lain sebagainya, biasanya nyimpannya untuk di bagian atas gitu bos. Rak-rakannya ini kan bikin cantik ya, bikin cantik. Tapi menurut gue, agar fungsi utama lemari adalah untuk menyimpan baju dan lain sebagainya, memang secara size sepertinya harus bisa memungkinkan agar semua baju-baju yang ada memang terfasilitasi dan tersikapi gitu bro. Namun kalau secara tampilan menurut gue bagus, hanya mungkin ukuran size-nya aja di bagian utamanya yang mungkin menurut gue perlu dibikin besar. Nah, mungkin salah satu maksudnya adalah agar semua bagian dari ruangan ini termaksimalkan. Jadi untuk hiasan-hiasan tas-tas seperti itu bisa disimpan di bagian sebelah kiri dari lemarinya ini ya. Dan untuk area meja rias juga pun ada bagiannya gitu. Jadi kalau soal meja rias mungkin tinggal ditambah ini aja, kursi aja. Jadi tinggal bisa rias di sebelah sini. Ada back wall TV-nya, back wall TV dari kamar ya. Nah bagian bawahnya ini dikasih plywood, ini only variasi aja, ini kasih tali-talian seperti ini. Namun memang tidak ada bagian atau ruang untuk nyimpen barang. Jadi ini hanya variasi aja dan memang ini kesannya memang dibikin cantik bos. Ini adalah salah satu aplikasi dari rumah tropis. Jadi lu tau lah ya, kalau rumah tropis karakternya seperti apa sih? Kita sering sekali mereview rumah yang memang konsepnya tropis. Sama seperti ini juga ya. Karena salah satu ornamen konsep dari ini adalah tropis. Jadi kacanya besar, ada jendela aktif. Nah ini seperti yang tadi gue sampaikan bro, sepertinya untuk jendela aktifnya sepertinya perlu ditambahin, ya nggak sih? Biasanya kalau untuk yang tropis kacanya banyak dan jendela aktifnya pun memang biasanya 50-50. Seperti itu. Kalau ini memang jendelanya untuk ventilasi cahaya banyak. Tapi untuk yang jendela aktif di mana udara bisa keluar masuk, sepertinya perlu untuk ditambahin. Ini adalah bagian kamar mandi utama dari master bedroom. Jadi secara ukuran bahkan melebihi dari area kamar mandi yang di area lantai 2 gitu ya, yang memang bersebelahan dengan area kamar anak. Nah kalau untuk ini ukurannya lebih besar dari ukuran tadi. Jadi memang secara lebar, ya, secara melebar, ini sampai kurang lebih sekitar 2,5 meteran lah ya, menurut prediksi gue. Dan yang ini 1,5 meter. Adapun untuk kesan warna yang kita dapatkan dari ruangan ini, kita lihat ya, ini adalah bahan homogeneous style. Yang ini dan yang bawah, dua bagian yang menurut gue warnanya sama, hanya ini efeknya glossing saja. Kalau yang ini adalah doff. Ini bro, sebelum kesana ya, gue bahas ini lagi bro. Jadi ini sama ya, ini ada shower yang rain shower, dan ini ada yang lampu yang lampu. Ini ada bagian yang bisa untuk dibuat pegangan gitu bos ya. Bagian terakhir ya, ini kita dikasih kaca yang memanjang dan oval seperti ini. Ada wastafelnya. Oke, rumah ini keren bos.
Bos, gue kan udah beres yang review untuk cluster Northern Pine tipe Kataya, bangunan 73, tanahnya 60. Menurut gue bangunan dengan konsep modern, tropis, dan monokrom seperti ini ya, yang menjadi sangat reasonable dari secara harga sebenarnya adalah karena memang ini adalah cluster di dalam perumahan ya, perencanaan sekitar 25 hektar, nanti akan ada pelebaran lagi katanya. Spesialnya adalah karena ini adalah berada di lingkungan CBD. Lu tahu dong ya, area Sudirman ya. Sudirman itu area CBD. Ini ada di Kota Bogor dan satu-satunya di Bogor. Kalau area CBD, perhotelan ada, ya, perkantoran ada, area komersil ada, ya, area olahraga, bisnis kesehatan, bisnis kecantikan, dan banyak sekali, semuanya lengkap di sini. Ya, ada komersil, perumahan, plaza, semua terkumpul dan terintegrasi di sini. Dan kerennya lagi bos, ini langsung aksesnya 0 km menuju tol. Jadi tol nanti akan masuk ke dalam area lingkungan OCBD ini. Harganya bos, menurut gue sangat reasonable. Untuk tipe ini hanya 1,5 miliar saja. Dan note-nya adalah ketika konsepnya sudah untuk CBD seperti ini, capital gain-nya akan sangat cepat banget untuk naik. Jadi buat lu yang perlu rumah dengan lokasi strategis, dengan note value yang tadi gue sampaikan, secepatnya lu ambil ya rumah ini dan lu bisa kontak nomor yang ada di kolom deskripsi. Oke, siap. Brother House Indonesia selesai mereview rumah ini. Kita akan ketemu di konten-konten selanjutnya dengan rumah-rumah dengan konsep yang baru dan menarik. Jangan lupa senantiasa subscribe ya untuk yang baru-baru, like, comment, and share sama semua pihak yang lu kenal. Bahkan yang nggak lu kenal pun mungkin lu bisa suruh untuk bisa subscribe. Oke, gue dan Bondan pamit ya bos ya. Oke, thank you ya. Ciao.